Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihadaratikum fi qanat Hiya Al-Wahid. Selamat datang teman-teman semua di channel Hiya Al-Wahid. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman semua, untuk pertemuan kali ini kita sudah beranjak membahas terkait fardu wudu atau nama lainnya adalah rukun wudu. Faslun furudul wudu'i sittatun. Fasal ini menjelaskan terkait beberapa fardu atau beberapa rukun dalam wudu, yaitu jumlahnya ada 6. Al-awwalu an-niyatu. Rukun wudu yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat adalah menurut bahasa, menurut etimologi adalah al-qasdu, menyengaja. Sedangkan niat menurut syariat adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu disertai dengan pekerjaannya. Contoh, teman-teman mau wudu, berarti niat wudu itu disertai dengan melakukannya. Artinya kita niat wudu itu pas wudu, pas awal basuhan wajah. Itu dinamakan dengan niat. Kalau tidak seperti itu, namanya rencana. Contoh, teman-teman sudah niat mau melakukan sholat, tapi tidak sholat seketika itu, maka itu namanya bukan niat. Wa yusamma hada azman. Itu namanya azm ataupun hanya sebatas rencana. Kita tahu bahwa niat itu selalu ada dalam setiap ibadah. Hampir seluruh ibadah itu wajib yang namanya niat. Kenapa dalam mayoritas ibadah itu diwajibkan niat? Karena ada maksud tertentu, ada tujuan tertentu. Apa tujuan daripada niat? Yaitu wa maqsuduha tamyizul adah anil ibadah, untuk membedakan kebiasaan dengan ibadah. Bisa dicontohkan seperti halnya kita duduk di dalam masjid. Itu ada duduk di dalam masjid itu bisa menjadi ibadah, juga bisa menjadi kebiasaan. Atau kita hanya sebatas duduk istirahat, atau hanya sebatas istirahat di dalam masjid saja. Yang membedakan apa? Yang membedakan duduk i'tikaf dan duduk beristirahat adalah niat. Kalau kita diniati i'tikaf maka jadinya ibadah. Tapi kalau kita tidak niat i'tikaf, hanya sebatas santai-santai, itu bukan ibadah, hanya sebatas istirahat saja. Kemudian itu rukun yang pertama. Rukun wudu yang pertama adalah niat. As-sani ghuslul wajhi. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Batasan wajah itu dari mana sampai kemana? Ternyata batasan wajah itu diklasifikasi menjadi 2. Ada kalanya dari sisi lebar dan dari sisi panjang. Dari sisi panjang adalah ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhirul lihyaini. Batasan panjang, batasan wajah dari sisi panjang adalah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut secara umum sampai ke akhir daripada tulang yang berada di dagu, atau ini tulang. Lihya itu kalau dalam definisi adalah al-admani al-ladani tanbutu alaihima al-asnan asufla. 2 tulang tempat tumbuhnya gigi yang bawah. Jadi simpelnya batasan wajah dari segi panjang adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke akhir daripada lihya, sampai sini. Sedangkan batasan wajah ardon dipandang dari sisi lebarnya ma bainal udunaini, area ataupun tempat dimulai dari kuping satu ke kuping yang lain. Ini batasan wajah dipandang dari sisi lebarnya. Nah, kemudian yang harus diketahui oleh teman-teman adalah ketika kita membasuh wajah itu tidak bisa atau tidak cukup hanya membasuh batasan wajah saja. Artinya kan sudah saya jelaskan tadi, batasan wajah dari sini ke sini, dari kuping ke kuping. Nah, sedangkan kewajiban kita adalah membasuh area sekitar ujung wajah. Kalau dalam redaksi itu dijelaskan wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar ra'si war raqabah wa ma tahta dzakar. Jadi selain kita diwajibkan membasuh wajah, juga kita membasuh sekeliling area wajah, atau simpelnya sekeliling area wajah. Jadi bawah dagu, kemudian sedikit kepala itu dikenakan, kemudian sedikit daripada leher itu dikenakan. Tujuannya apa? Tujuannya lita tahaqqaqa ghuslul wajhi,
supaya kita bisa mentahqiq, betul-betul menyatakan, betul-betul memastikan seluruh wajah itu terbasuh. Sehingga meskipun sekeliling wajah ini bukan termasuk bagian dari wajah, tapi dia wajib dibasuh. Mimba bima la yatimu al wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang menyempurnakan perkara wajib, maka dia juga menjadi wajib. Kemudian rukun yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan besertaan kedua sikunya. Ar-rabi'u mashu syai'in minar roksi. Rukun wudu yang keempat adalah mengusap sebagian dari kepala. Maksudnya adalah dijelaskan dalam syarah, maksud daripada mengusap sebagian dari kepala adalah usulul balal walau bi ghairi fi'li fa'ilin bimashin au ghuslin au ghairihima ila syai'in min basyarati sa'ri min basyarati roksi au sya'ri. Yang penting kita meletakkan area yang basah atau tangan kita yang basah ke sebagian kepala, rambut kepala ataupun kulit kepala. Dan ini tidak harus ada fi'lu, tidak harus ada tindakan atau tidak harus ada kesengajaan dari kita. Semisal ketika kita berwudu, di tengah-tengah berwudu, contoh teman-teman berwudu baru sampai membasuh kedua tangan. Setelah selesai membasuh kedua tangan, ternyata teman-teman dijaili ataupun dibasahi rambutnya oleh orang lain atau oleh temannya. Maka ini sudah mencukupi untuk rukun yang keempat, yaitu mengusap sebagian kepala. Karena tidak harus ada fi'lu, tidak harus ada tindakan dari kita, baik kita ataupun orang lain yang melakukan, itu sudah dianggap cukup. Tadi dikatakan walau bi ghairi fi'li fa'ilin, ataupun semisal ketika kita berwudu, kemudian di tengah-tengah wudu, setelah kita selesai membasuh kedua tangan, ternyata hujan turun, kemudian membasahi rambut kita, dan itu juga dianggap sebagai mencukupi daripada rukun wudu. Kemudian rukun wudu yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki besertaan kedua mata kakinya. Hada illam yakun labisan lil khuffi. Ketentuan ini, rukun yang kelima adalah harus membasuh kaki ketika orang tersebut tidak memakai khuf atau tidak memakai mujah. Bagaimana fa in kana labisan lil khuf? Ketika orang tersebut memakai mujah, maka dia diperbolehkan mengusap mujah tanpa membasuh kakinya. Kemudian yang keenam adalah as-sadisu at-tartib. Rukun wudu yang terakhir, yang keenam adalah tartib. Apa itu tartib? Tartib adalah wad'u kulli syai'in fi martabatihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Itu adalah tartib. Berarti pertama kita membasuh wajah, kemudian yang kedua membasuh tangan, setelah itu mengusap kepala dan membasuh kaki. Kemudian ada permasalahan bagaimana ketika orang menyelam ataupun dia berenang, menyelam ke dalam kolam berenang. Kemudian setelah sampai di dalam kolam berenang, ia niat nawaitul wudu'a li rafil hadasil akbari. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar, maaf. Apakah dianggap cukup? Sedangkan dalam wudu itu harus ada tartib, harus membasuh anggota demi anggota secara beruntutan. Nah, ternyata dalam kasus orang menyelam di dalam kolam berenang, semisal ini bisa dianggap cukup wudunya dengan syarat bisarti ayam kuta kodrot tartib, atau dijelaskan dalam kitab Turmusi bisarti ayum kina takdiru tartib. Bi'an makasa fil ma'i qadru tartib al-hissi li'anna tartiba hasilun bidan. Orang yang menyelam di dalam kolam berenang itu bisa sah wudunya dengan syarat memungkinkan untuk mengira-ngirakan tartib. Gambarnya bagaimana? Orang tersebut itu menyelam dalam durasi waktu sekiranya waktu itu cukup untuk dipakai tartib biasa, tartib yang seperti biasa kita lakukan. Semisal teman-teman biasanya kalau wudhu secara tartib, wudhu biasa itu membutuhkan waktu durasi atau membutuhkan durasi selama 1 menit, misalkan selama 1 menit kalau cepat ya 1 menit. Maka ketika kita menyelam di dalam air, kemudian kita niat wudhu, ini bisa dianggap cukup ketika menyelamnya itu dalam durasi 1 menit.
yang mana 1 menit itu cukup digunakan untuk tartib. Ini menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i. Nanti ada pendapat Imam Nawawi, kebalikan dari pendapat Imam Rafi'i.